Hasil produk pertanian tidak terlepas dari kesehatan. Hampir banyak ditemukan bahwa produk pertanian mengandung residu pestisida. Dewasa ini, permintaan dunia akan produk pangan yang bebas residu pestisida semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintesis dalam bidang pertanian. Orang semakin arif memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat, back to nature, semakin menggaung mengurangi dominasi pola hidup lama yang mengandalkan penggunaan bahan kimia non-alami seperti pupuk anorganik, pestisida kimia sintesis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Menyadari akan hal ini, Ketua selaku pendiri komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur dan juga PLT Kadis Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Carel Malelak SPMSI, dengan slogan "Tiada Hari Tanpa Ekoenzim" terus mengedukasi masyarakat, kelompok tani maupun umat atau jemaat melalui kegiatan keagamaan untuk mensosialisasikan ekoenzim dan manfaatnya. Adapun tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari pertanian organik itu antara lain, tujuan jangka panjangnya sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan melestarikan keragaman hayati serta fungsi keragaman dalam bidang pertanian. Yang kedua, memasyarakatkan kembali budidaya organik yang sangat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga menunjang kegiatan budidaya pertanian berkelanjutan. Ketiga, membatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat residu pestisida dan pupuk serta bahan kimia pertanian lainnya. Yang keempat, mengurangi ketergantungan petani terhadap masukan dari luar yang berharga mahal dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kelima, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air serta mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah yang intensif. Yang keenam, mengembangkan dan mendorong kembali munculnya teknologi pertanian organik yang telah dimiliki petani secara turun-temurun dan merangsang kegiatan penelitian pertanian organik oleh lembaga penelitian dan universitas. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan produk-produk pertanian bebas pestisida, residu pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya. Dan yang kedelapan, meningkatkan peluang pasar produk organik, baik domestik maupun global dengan jalan menjalin kemitraan antara petani dan pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian. Tujuan jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensukseskan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemanfaatan peluang pasar dan ketersediaan lahan petani yang sempit. Yang kedua, mengembangkan agribisnis dengan jalan menjalin kemitraan antara petani sebagai produsen dan para pengusaha. Dan yang ketiga, membantu menyediakan produk pertanian bebas residu bahan kimia pertanian lainnya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan minat petani pada kegiatan budidaya organik sebagai mata pencarian utama maupun sampingan yang mampu meningkatkan pendapatan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, mempertahankan dan melestarikan produktivitas lahan sehingga lahan mampu berproduksi secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang mendatang. Kebun dinas, rencana penanaman melon dilakukan oleh Raimundus Tafin, salah satu PPSD, petugas kebun di Dinas Pertanian. Ini lokasinya. Kebun Dinas Pertanian PBU kilometer 6, persiapan penanaman melon. Berapa ribu, Ray? 1000 pohon. Ini lokasinya sementara.